Berapa kali kita mengatakan, nanti saja, belum siap, atau tunggu waktu yang tepat. Kita menyimpan banyak mimpi di kepala, rencana besar yang tak kunjung jadi langkah nyata. Kita membaca banyak buku, menonton video inspiratif, bahkan berdiskusi panjang soal perubahan diri. Tapi pada akhirnya, kita tetap di tempat yang sama. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tak kunjung melakukannya. Filsafat Stoik datang bukan sekadar untuk direnungkan, tapi untuk dijalani. Bukan untuk membuat kita pandai bicara, tapi berani bertindak. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan satu hal penting. Hidup ini pendek, dan kita tidak punya waktu untuk hanya berpikir tanpa tindakan. Buku ini bukan tentang konsep rumit. Ini tentang kehidupan sehari-hari, tentang keberanian memulai, tentang melangkah meski takut, tentang memilih berbuat daripada menunggu. Kita hidup di zaman di mana informasi berlimpah. Kita bisa membaca filosofi, hidup hanya dengan mengetik kata kunci di ponsel. Kita bisa mengetahui bagaimana menjadi bahagia, sukses, tenang, dan bijak hanya dengan membuka media sosial atau menonton video 5 menit. Tapi anehnya, meski kita tahu banyak, kita sering tetap merasa kosong. Mengapa? Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah beban di pikiran. Stoik mengingatkan kita bahwa yang membuat hidup berubah bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan. Seneca pernah menulis, seseorang bukan menjadi lebih baik karena membaca, tetapi karena bertindak berdasarkan apa yang ia baca. Berpikir, tidak salah, tapi jangan berhenti di sana. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, tiap malam menulis jurnal. Ia merefleksikan hari-harinya, mengingatkan diri untuk bersikap adil, sabar, kuat, dan rendah hati. Tapi esok harinya, ia tidak sekadar membaca ulang tulisannya. Ia benar-benar mencoba menjadi orang yang ia tulis malam sebelumnya. Ia menghadapi perang, pengkhianatan, wabah, bahkan kehilangan anak-anaknya sendiri, dan tetap memilih bersikap bijak. Bayangkan, bagaimana bisa seseorang menanggung begitu banyak beban dan tetap tenang? Jawabannya, karena ia berlatih, bukan hanya berpikir. Kita sering terlalu banyak merancang rencana hidup, tapi lupa menjalaninya. Kita ingin jadi lebih disiplin, tapi alarm di snooze berkali-kali. Kita ingin jadi lebih sehat, tapi makan sembarangan. Kita ingin memulai bisnis, tapi terus merasa belum siap. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita terlalu lama berada di dalam kepala sendiri. Ketakutan yang dibesar-besarkan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh kejadian, tetapi oleh cara mereka memandang kejadian itu. Kita sering menunda karena takut gagal, takut dinilai, takut salah. Padahal semua itu belum tentu terjadi. Bahkan seringkali hanya bayangan yang kita ciptakan sendiri. Ketakutan akan gagal justru menghalangi kita untuk belajar. Ketakutan akan dinilai mencegah kita untuk tumbuh. Kita takut memulai, padahal sebenarnya yang kita takutkan hanyalah opini orang lain yang juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Stoik mengajak kita menghadapi ketakutan itu, bukan menghindarinya. Lakukan saja, meski belum sempurna. Filsafat Stoik tidak pernah menuntut kita sempurna. Yang penting adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Sekecil apapun langkahmu, selama itu dilakukan dengan niat yang baik, itu sudah berarti. Tulis satu paragraf, bukan satu buku. Bangun 10 menit lebih pagi, bukan 2 jam lebih awal. Ucapkan satu kata maaf, bukan menunggu momen yang ideal. Kemajuan kecil jauh lebih berarti dari rencana besar yang tak pernah dikerjakan. Seneca pernah berkata, sementara kita menunda, hidup berlalu. Hidup tidak menunggu kita siap, ia terus berjalan. Satu-satunya pilihan masuk akal adalah mulai berjalan bersamanya. Kisah nyata.
seorang tukang kayu, dan filosofi aksi. Ada kisah menarik tentang seorang pria sederhana di Yunani kuno. Ia seorang tukang kayu yang hidup pas-pasan. Suatu hari, ia mendengar ceramah dari seorang filsuf stoik di pasar. Ia pulang dan berkata kepada dirinya, "Aku mungkin tidak bisa menjadi filsuf, tapi aku bisa hidup seperti yang mereka ajarkan." Sejak hari itu, ia bekerja dengan jujur, melayani pelanggannya dengan sabar, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan setiap malam merenungkan, apakah ia sudah menjadi pribadi yang lebih baik. 5 tahun kemudian, orang-orang memanggilnya si bijak. Bukan karena ia pandai bicara, tapi karena ia hidup dengan cara yang selaras dengan kebajikan. Itulah stoik. Bukan soal seberapa tinggi kamu membaca, tapi seberapa rendah kamu mau mempraktikkan. Coba lakukan latihan kecil berikut. Tulis satu hal yang ingin kamu lakukan, tapi terus kamu tunda. Tanya pada diri sendiri, apa yang aku takutkan? Apakah ketakutan itu nyata? Buat satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Bukan besok, hari ini. Lakukan, tanpa menunggu motivasi, tanpa perlu sempurna. Jangan hanya berpikir, lakukan. Karena hidup tidak berubah karena niat baik, tapi karena tindakan nyata. Ada hal aneh tentang ketakutan. Ia sering terasa sangat nyata, padahal tidak ada bentuk fisiknya. Ia tidak bisa kita sentuh, tapi bisa membuat kita gemetar. Ia tidak bisa dilihat, tapi bisa membuat kita menahan diri dari peluang terbaik dalam hidup. Kita takut gagal, takut ditolak, takut dicemooh, takut membuat kesalahan, takut mengecewakan, takut berbeda, takut terlihat bodoh. Ketakutan-ketakutan ini seperti rantai halus yang menjerat kaki kita. Kita merasa lumpuh, padahal pintu di depan tidak pernah dikunci. Kita hanya tidak berani melangkah. Apa yang sebenarnya kita takutkan? Epictetus mengatakan, apa yang membuatmu gelisah bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan pikiranmu tentang kejadian itu. Sini adalah inti dari banyak ketakutan kita. Kita takut bukan karena dunia benar-benar mengancam, tetapi karena pikiran kita menciptakan ancaman-ancaman itu dalam bayangan. Misalnya, kita ingin memulai bisnis, tapi pikiran berkata, bagaimana kalau gagal? Kita ingin berbicara di depan umum, tapi pikiran berkata, bagaimana kalau aku salah ucap? Kita ingin mengungkapkan perasaan, tapi pikiran berkata, bagaimana kalau ditolak? Perhatikan, semua ketakutan ini bersifat hipotetik, belum terjadi, dan belum tentu akan terjadi. Tapi pikiran memperlakukan mereka seolah-olah sudah pasti. Mesin imajinasi yang overaktif dan stoik menyebut hal ini sebagai fantasia, imajinasi, atau persepsi awal yang menyesatkan. Saat kita melihat sesuatu, otak langsung menambahkan cerita. Melihat orang lain sukses, aku pasti tidak cukup baik. Melihat kegagalan orang lain, itu juga akan terjadi padaku. Mendengar kritik, aku tidak pantas dicintai. Padahal itu semua hanyalah cerita, dan cerita bisa dibentuk ulang. Seneca pernah menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Tanyakan, apakah ini benar? Stoik mengajarkan satu metode sederhana saat kita mulai dikuasai ketakutan, yaitu dengan uji pikiranmu. Saat muncul ketakutan, berhenti sebentar dan tanyakan, apakah ini sudah terjadi? Apa bukti nyatanya? Seberapa sering ketakutanku benar-benar terjadi? Apa yang akan kulakukan kalau ini terjadi? Latihan ini seperti cahaya senter yang mengarahkan ke pojok gelap ketakutan kita. Saat disorot, kita sering menyadari, tidak ada apa-apa di sana. Kisah si petani dan serigala bayangan. Dikisahkan, ada seorang petani yang setiap malam mendengar suara serigala dari luar kandang ayamnya. Ia selalu ketakutan dan tak berani keluar. Ia membayangkan serigala buas dengan gigi tajam siap menerkamnya.
Setiap malam ia berjaga, cemas, tidak tidur, tapi tidak pernah berani memastikan. Sampai suatu malam ia kelelahan dan memutuskan keluar. Saat membuka pintu dan menyorotkan lampu, ia melihat bukan serigala, melainkan seekor anjing tua kurus yang kehilangan arah. Selama berminggu-minggu ia disiksa oleh bayangannya sendiri. Begitu pula kita. Kebanyakan rasa takut kita bukan tentang kenyataan, tapi tentang apa yang kita pikirkan akan terjadi. Kebebasan itu dimulai saat kita melampaui ketakutan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia tanpa rasa takut. Mereka tahu kita manusia, tapi mereka ingin kita menyadari bahwa takut bukan alasan untuk berhenti. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun takut. Bayangkan jika Marcus Aurelius saat menjadi kaisar takut mengambil keputusan besar, atau jika Epictetus, seorang mantan budak, takut bersuara karena merasa tidak layak, atau jika Seneca takut menasihati Nero karena khawatir akan keselamatannya, maka banyak kebijaksanaan akan hilang dari sejarah. Mereka tidak lebih hebat dari kita. Mereka hanya memilih tidak dikendalikan oleh ketakutan. Latihan stoik klasik untuk menghadapi ketakutan adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan buruk secara sadar, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk menyiapkan mental drought. Contoh, bayangkan jika usahamu gagal, apa yang benar-benar akan terjadi? Bisakah kamu bangkit kembali? Bayangkan jika orang menolak idemu, apa dampaknya dalam jangka panjang? Apakah itu menghancurkan hidupmu, atau hanya melukai egomu sementara? Dengan latihan ini kita melucuti ketakutan dari aura monsternya. Kita melihat mereka sebagaimana adanya kemungkinan, bukan kepastian. Langkah kecil, keberanian nyata. Berani tidak selalu berarti tindakan besar. Terkadang keberanian itu mengirim pesan minta maaf, mendaftar kelas baru, menolak ajakan yang tidak sesuai nilai, menyampaikan pendapat saat rapat, menyetel alarm 30 menit lebih awal. Keberanian adalah akumulasi langkah kecil yang konsisten, bukan satu gebrakan dramatis. Ketakutan akan selalu ada, tapi jangan biarkan ia jadi sopir hidupmu. Biarkan ia duduk di kursi penumpang, diam saja, sementara kamu tetap memegang kemudi. Jangan biarkan bayangan di pikiran menghentikan cahaya dari langkahmu. Hidup ini tidak menunggu orang yang selalu siap. Hidup berpihak pada orang yang tetap melangkah, meski belum merasa cukup siap. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya niat, tapi karena niat mereka terlalu besar. Kita ingin menjadi pribadi yang disiplin, produktif, bijak, kuat secara mental, seperti para filsuf Stoik. Kita ingin berubah secara total, serba cepat, dan terlihat hebat. Tapi justru di sanalah jebakan itu dimulai. Keinginan besar membuat kita menunggu kondisi sempurna yang tidak pernah datang. Stoik tidak pernah mengajarkan revolusi dalam semalam. Mereka bicara tentang ketekunan, langkah kecil, dan latihan harian. Karena hanya lewat tindakan kecil yang konsisten, karakter dibentuk. Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya, "Jangan buang waktu berdebat tentang orang baik, jadilah salah satunya." Tapi ia tidak langsung menjadi manusia stoik yang hebat. Ia berlatih, hari demi hari, mulai dari hal kecil. Paradoks rencana besar justru membuat kita mandek. Saat kita menyusun rencana besar seperti, aku ingin hidup minimalis. Aku ingin bangun jam 4 pagi tiap hari. Aku ingin membaca 50 buku dalam setahun. Kita seringkali justru terjebak dalam perasaan overwhelm. Beban perubahan itu terlalu berat untuk dimulai, dan akhirnya, kita tidak mulai sama sekali. Kita lebih suka menunggu. Waktu luang, peralatan lengkap, motivasi yang tinggi, suasana hati yang pas. Padahal, semua itu jarang datang. Dunia tidak menyiapkan panggung sempurna untuk kita. Tapi dunia memberi kita momen kecil, pilihan sederhana, dan kesempatan sehari-hari untuk mulai sekarang.
Filosofi sedikit, tapi konsisten. Stoik mengajarkan prinsip penting. Progres, bukan kesempurnaan. Seneca menulis, tidak ada hal besar yang langsung muncul secara utuh, seperti tanaman atau manusia. Semua butuh waktu untuk tumbuh. Kita tidak harus menjadi versi sempurna dari diri kita minggu ini. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Contohnya, ingin hidup lebih tenang? Mulai dengan duduk diam 2 menit tanpa ponsel. Ingin lebih disiplin? Mulai dengan tidur 15 menit lebih awal malam ini. Ingin hidup lebih bermakna? Mulai dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ingin menjadi lebih sabar? Coba tahan 1 respon sinis hari ini. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat remeh, tapi merekalah pondasi perubahan besar. Karena hal besar dibangun oleh hal kecil yang dilakukan dengan sabar dan konsisten. Kisah Epictetus, si budak yang menjadi guru para kaisar. Epictetus lahir sebagai budak. Ia bahkan lumpuh di 1 kakinya. Tapi itu tidak menghentikannya untuk belajar, berpikir, dan hidup dengan nilai-nilai stoik. Ia tidak memulai dengan niat untuk mengubah dunia. Ia hanya ingin mengubah dirinya sendiri dari dalam, selangkah demi selangkah. Ia mulai dari mengendalikan pikirannya, lalu sikapnya, lalu responsnya terhadap hal-hal yang di luar kendali. Ia tidak menunggu menjadi bebas untuk menjadi kuat. Ia menjadi kuat dulu dan kemudian menginspirasi para murid, termasuk orang-orang yang kelak menjadi pemimpin Romawi. Kalau Epictetus yang tidak punya kebebasan fisik bisa mulai dari tempat paling rendah, apa alasan kita yang hari ini masih punya pilihan? Dalam Stoikisme, dikenal konsep askesis, yaitu latihan diri yang dilakukan secara terus-menerus untuk membentuk keteguhan batin. Kita bisa menerapkan askesis dalam bentuk kebiasaan kecil. 1 menit menyadari napas setiap pagi sebelum memulai hari. Menunda 1 impuls kecil, seperti tidak langsung mengecek ponsel saat bangun. Mengucapkan 1 kalimat positif kepada orang yang kita temui pertama hari itu. Merenung 3 menit sebelum tidur, tentang apakah hari ini selaras dengan nilai kita. Bukan karena kita malas, tapi karena kita manusia. Dan manusia butuh latihan. Latihan ini akan terasa biasa-biasa saja di awal, tapi jika dilakukan terus, ia akan menjadi bagian dari siapa diri kita. Sama seperti otot, jiwa juga bisa diperkuat. Asal dilatih perlahan tapi konsisten. Berhenti. Membandingkan, mulailah dari dirimu sendiri. Salah satu alasan kita enggan mulai kecil adalah karena kita terlalu sering membandingkan diri. Kita merasa malu memulai dari nol saat orang lain sudah di tengah perjalanan. Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang layak dibandingkan adalah diri kita kemarin. Bukan orang di Instagram, bukan rekan kerja yang lebih produktif, bukan tokoh panutan. Lihat dirimu kemarin. Apa kamu lebih sabar hari ini? Lebih sadar hari ini? Lebih jujur hari ini? Kalau ya, kamu sedang berkembang. Dan itu cukup. Kisah sederhana. Batu dan air. Bayangkan sebuah batu besar yang ingin kamu lubangi. Kamu ambil palu, kamu pukul sekali. Tidak ada yang berubah. Kamu pukul kedua kali. Masih tidak retak. Kamu bisa saja menyerah dan berkata, ini tidak mungkin. Tapi lihat tetesan air yang terus-menerus menimpa batu selama bertahun-tahun. Air yang lembut, tidak keras seperti palu. Tapi karena terus menetes, ia mampu melubangi batu itu. Itulah kekuatan dari kebiasaan kecil yang konsisten. Diam-diam, mereka mengukir perubahan besar dalam hidupmu. Hari ini kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu, tapi kamu bisa mengambil napas sebelum membalas pesan dengan emosi, merapikan meja kerja sebelum tidur, membaca 1 halaman buku filsafat, menulis 1 kalimat jurnal, memilih untuk diam daripada marah. Itu sudah cukup. Itu sudah tindakan stoik. Kebesaran tidak datang dari 1 langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Penulis tidak terkenal yang terus menulis.
Kita sering merasa bahwa masih ada banyak waktu. Kita yakin besok masih ada, minggu depan masih datang, tahun depan akan menanti kita dengan tangan terbuka. Tapi Stoik mengajarkan kebalikannya. Waktu bukan jaminan, hidup tidak menunggu. Marcus Aurelius menulis, kamu hidup seolah-olah akan hidup selamanya, tapi kamu lupa bahwa waktu terus berjalan. Gunakanlah saat ini dengan baik. Ini bukan ajakan untuk panik, bukan pula tekanan agar hidup terburu-buru, tapi sebuah panggilan untuk sadar. Setiap kali kita menunda, kita diam-diam sedang kehilangan bagian hidup kita yang tak bisa diulang. Menunda adalah musuh diam-diam. Penundaan tidak selalu muncul dalam bentuk "aku malas". Kadang penundaan menyamar sebagai "aku akan mulai saat sudah siap. Nanti saja, masih ada waktu. Aku belum cukup tahu. Tunggu moodnya datang dulu. Tunggu semuanya tenang dulu." Alasan-alasan ini terasa masuk akal. Tapi hari demi hari berlalu, dan kita belum juga mulai. Epictetus berkata, "Berapa lama lagi kamu akan menunda untuk menjadi manusia yang hebat?" Ia bukan menyindir, ia bertanya dengan tulus. Karena ia tahu, menunda adalah bentuk pengkhianatan terhadap potensi diri. Hidup yang terlewat tanpa disadari. Bayangkan seseorang menabung 1 jam setiap hari dalam tabungan waktu. Tapi ia tidak tahu bahwa tabungannya akan dipotong kapan saja, tanpa pemberitahuan. Ia bisa kehilangan seluruh saldo waktu itu saat tidur, saat berjalan, atau bahkan saat menulis pesan terakhir. Itulah hidup. Stoik menyebut konsep ini sebagai memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membantumu hidup lebih sadar. Seneca menulis, bukan bahwa kita memiliki waktu hidup yang pendek, tetapi kita menyia-nyiakannya terlalu banyak. Ketika kita menunda, kita berpikir kita sedang melindungi diri dari kelelahan. Tapi seringkali kita justru menyiksa diri dalam perasaan bersalah karena tidak bertindak. Kisah si pelukis yang tidak pernah melukis. Ada seorang pria yang selalu berkata bahwa ia akan menjadi pelukis hebat. Ia sudah membaca semua buku teknik melukis. Ia sudah membeli semua kuas terbaik dan cat mahal. Ia punya ruang studio kecil di rumah, tapi ia selalu berkata, "Aku belum cukup siap. Gambarku belum sehebat orang-orang itu." Tunggu waktu luang, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ia tidak pernah benar-benar melukis, sampai akhirnya tangannya mulai gemetar karena usia. Matanya tidak lagi secerah dulu. Kesempatan itu lewat, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia terlalu lama menunggu untuk mulai. Tindakan adalah obat dari keraguan. Stoik percaya, kamu tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kamu bisa mengendalikan usahamu. Kalau kamu ragu, jangan pikirkan terlalu lama. Lakukan sesuatu, meski kecil, meski belum sempurna. Karena dalam tindakan, kamu akan mendapatkan keberanian, karena kamu melawan rasa takut. Kejelasan, karena kamu belajar dari pengalaman, bukan asumsi. Keyakinan diri, karena kamu tidak lagi hanya berbicara, tapi bertindak. Sama seperti kamu tidak bisa belajar berenang hanya dari membaca buku, kamu tidak bisa berkembang hanya dari merenung. Hidup berubah saat kamu bergerak. Tindakan mikro, dampak besar. Stoik tidak menyuruhmu membalikkan dunia, tapi mereka menyuruhmu bertanya, apa hal paling kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk nilai yang kupercaya? Apa satu langkah yang bisa kuambil sekarang juga? Contoh, kamu ingin lebih disiplin. Bangun tanpa menunda alarm. Kamu ingin lebih jujur. Akui kesalahan kecil hari ini. Kamu ingin mulai menulis? Tulis 1 paragraf, bukan 1 buku. Kamu ingin membangun bisnis? Kirim 1 pesan ke calon klien. Bukan 100 dewas tindakan kecil lebih baik dari rencana besar yang tidak dilakukan. Hidup di tengah ketidaksempurnaan. Marcus Aurelius yang adalah kaisar Romawi
sering mengalami perang, pengkhianatan, wabah, tekanan politik. Tapi ia tetap menulis dalam jurnalnya, tetap bermeditasi, tetap berbuat baik, tetap bertindak. Ia tahu dunia tidak akan pernah sempurna, tapi kamu bisa tetap berbuat sesuatu. Kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi tenang. Kamu bisa bertindak di tengah kekacauan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling yakin. Kamu bisa bergerak bahkan saat kamu masih ragu-ragu. Itulah kekuatan sejati, tindakan dalam ketidaksempurnaan. Bayangkan kamu melihat dirimu sendiri di cermin, 10 tahun dari sekarang. Ia menatapmu dan berkata, "Kamu bilang kamu akan mulai, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang, aku hidup dengan penyesalan yang seharusnya bisa dicegah." Jangan sampai kamu menjadi versi dirimu yang penuh sesal. Mulailah sekarang, apapun itu, langkah kecil, langkah ragu, langkah pelan, tapi tetaplah melangkah. Waktu terbaik untuk bertindak adalah kemarin. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Pepatah Stoik modern. Bayangkan kamu sedang menanam pohon. Kamu menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, menjauhkannya dari hama. Tapi kamu tidak bisa memastikan apakah pohon itu akan tumbuh tinggi, apakah akan berbuah manis. Kamu hanya bisa merawatnya, tapi tidak bisa mengendalikan hasil akhirnya. Begitulah hidup menurut para Stoik. Kita bisa mengendalikan tindakan, tapi tidak bisa mengendalikan hasil. Kita bisa memilih sikap, tapi tidak bisa menjamin respon dunia. Kita bisa menetapkan niat baik, tapi hasilnya tetap ada di luar kendali kita. Stoik mengajak kita untuk membebaskan diri dari belenggu harapan pada hasil dan justru fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, dengan baik dan sepenuh hati. Kebebasan sejati adalah melepas kendali atas yang tak bisa dikendalikan. Epictetus berkata, "Hal yang berada dalam kuasamu, pikiran, keinginan, tindakanmu. Hal yang di luar kuasamu, tubuhmu, reputasi, harta, dan hasil." Kita menderita bukan karena dunia kejam, tapi karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, kita menulis, tapi ingin semua orang suka. Kita membantu orang, tapi berharap balasan. Kita bekerja keras, tapi ingin pasti dihargai. Kita jatuh cinta, tapi ingin selalu dibalas dengan cara yang kita inginkan. Saat harapan kita tak terpenuhi, kita kecewa, marah, atau merasa gagal. Padahal, kita tidak pernah bisa menjamin hasil. Yang bisa kita kendalikan hanya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik hari ini? Apakah aku sudah bertindak dengan nilai yang kupercaya? Kisah seorang pemanah Stoik. Bayangkan seorang pemanah. Ia menarik busur dengan hati-hati, menyesuaikan arah, fokus, lalu melepaskan anak panah. Setelah itu, banyak hal bisa terjadi. Angin bertiup kencang, target bergerak, tali busurnya sedikit tergelincir. Apakah semua itu kesalahan pemanah? Stoik berkata, tidak. Yang penting adalah, apakah ia sudah melakukan persiapannya sebaik mungkin? Pemanah Stoik tidak melekat pada hasil. Ia hanya fokus pada tugasnya, membidik dengan tepat, melepaskan dengan jernih. Hasil bukan miliknya, tapi usahanya, itu miliknya sepenuhnya. Menanam tanpa menagih buah. Stoik mengajak kita untuk hidup seperti petani bijak. Petani yang menanam karena itu tugasnya. Bukan karena ia bisa memaksa hujan turun. Bukan karena ia yakin tidak ada badai. Ia tahu, musim bisa berubah. Hama bisa datang. Tanaman bisa gagal. Tapi ia tetap menanam. Setiap pagi. Dengan sabar. Karena itu adalah bagian dari logos, hukum alam yang dijalaninya. Begitu pula kita. Kita belajar. Bukan untuk pasti mendapat nilai A, tapi karena kita mencintai pengetahuan. Kita berkarya, bukan untuk viral, tapi karena
Kita ingin menciptakan sesuatu yang bermakna. Kita mencintai, bukan untuk dikendalikan, tapi untuk memberi secara utuh. Kebebasan batin muncul saat kita tidak terikat pada hasil, tapi terikat pada nilai dan proses. Apa yang kita pegang, apa yang kita lepaskan. Stoik membagi kehidupan menjadi dua ranah yang bisa dikendalikan: internal, niat kita, tindakan kita, penilaian kita, pilihan sikap. Yang tidak bisa dikendalikan, eksternal, reaksi orang, nasib, dan keberuntungan. Hasil akhir dari usaha, pandangan orang lain. Saat kita mencampur dua ranah ini, kita akan lelah dan frustrasi. Tapi saat kita jelas membedakannya, kita akan merasa damai. Tindakan tanpa keterikatan. Coba praktikkan ini hari ini. Bekerjalah sepenuh hati, lalu terima hasilnya apapun itu. Katakan kebenaran yang kamu yakini, walau belum tentu diterima. Kirim lamaran kerja, tanpa harapan pasti dipanggil. Ungkapkan rasa sayang, tanpa menggenggam harapan untuk dibalas. Bukan berarti kamu pasrah, tapi kamu memilih untuk tidak meletakkan kebahagiaanmu di luar dirimu sendiri. Mengurangi beban emosi yang tidak perlu. Saat kita melepaskan keterikatan pada hasil, kita mengurangi kecemasan, karena kita tidak bisa mengontrol masa depan. Ketakutan gagal, karena kita tidak mendefinisikan diri dari hasil. Kemarahan, karena kita tidak berharap dunia selalu sesuai keinginan kita. Penyesalan berlebihan, karena kita tahu kita sudah berusaha yang terbaik. Ini bukan penghindaran, ini penguatan batin. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, lakukan tugasmu dengan sepenuh hati dan tinggalkan hasilnya kepada alam. Kisah Thomas Edison dan ketenangan Stoik. Suatu malam tahun 1914, pabrik milik Thomas Edison terbakar habis. Banyak karya pentingnya hilang. Anak laki-lakinya menangis, tapi Edison berkata, "Ayo anakku, panggil ibumu. Kita tidak akan pernah melihat api sebesar ini lagi." Ia tidak panik, tidak meratapi. Ia berkata, "Kesalahan kita sudah terbakar habis. Sekarang kita bisa mulai dari awal." Itulah sikap Stoik. Menghadapi kenyataan, bergerak maju, tanpa menggenggam masa lalu, atau terlalu bergantung pada hasil. Kita terlalu sering ingin dunia berjalan sesuai rencana kita, padahal yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita bersikap dan bertindak. Tugas kita adalah menulis dengan niat jujur, bukan demi pujian. Bekerja dengan etika, bukan demi promosi semata. Mencintai dengan tulus, bukan demi kontrol. Hidup dengan nilai, bukan demi validasi luar. Jangan menilai keberhasilan dari hasil. Nilailah dari keberanian untuk bertindak sesuai hati nurani. Do your best, then let go. Prinsip Stoik dalam satu kalimat. Setiap orang ingin hidup tenang. Kita berharap jalan hidup mulus. Kita menghindari penderitaan. Kita mengeluh saat hidup terasa berat. Tapi Stoik bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi kuat jika kamu tak pernah mengangkat beban? Dalam Stoicisme, tantangan bukan musuh. Penderitaan bukan kutukan. Masalah bukan sesuatu yang harus disingkirkan. Sebaliknya, Stoik percaya, hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan kekuatan menghadapi masalah. Kehidupan tidak pernah berjanji akan mudah. Filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menjalani hidup yang jauh dari mudah. Seneca diasingkan dan nyaris dihukum mati. Epictetus dilahirkan sebagai budak dan mengalami cacat fisik. Marcus Aurelius memimpin Roma dalam masa perang, krisis ekonomi, dan wabah penyakit. Tapi mereka tidak mengeluh. Mereka tidak berkata, "Mengapa aku?" Mereka tidak menyerah. Mereka memilih bertanya, "Apa pelajaran yang bisa kupetik dari ini? Bagaimana aku bisa tumbuh dari ujian ini? Apa ini adalah latihan untuk menjadi lebih kuat?" Ujian membentuk karakter. Seneca menulis,
Seseorang tidak disebut pelaut hebat jika hanya berlayar di laut yang tenang. Begitu pula kamu. Kamu tidak bisa menjadi sabar jika tidak pernah dipancing amarah. Kamu tidak bisa menjadi kuat jika tidak pernah terluka. Kamu tidak bisa menjadi tangguh jika tidak pernah tersandung. Tantangan adalah arena latihan. Masalah adalah guru diam-diam. Stoik percaya bahwa kesulitan adalah cara alam atau logos yang mengasah manusia agar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Stoik Epictetus, si budak yang bebas. Epictetus dilahirkan sebagai budak di Roma. Ia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta, namun ia menulis. Kebebasan sejati bukan ketika kamu bebas dari penjara, tapi saat pikiranmu tidak dikendalikan oleh rasa takut dan penderitaan. Ia tidak mengutuk nasib, ia tidak menyalahkan dunia, ia melihat kehidupannya yang keras sebagai latihan mental dan spiritual. Epictetus bebas, bukan secara lahiriah, tapi secara batin. Tantangan adalah jalan menuju ketangguhan. Bayangkan kamu sedang mengangkat beban di gym. Beban itu berat, tanganmu gemetar, keringat menetes. Tapi kamu tahu, ini cara tubuhku menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan tantangan hidup. Ia terasa berat, menguras tenaga, menyakitkan. Tapi jika kamu menerimanya, belajar darinya, dan terus melangkah, jiwamu akan menguat. Stoik tidak mencari penderitaan, tapi saat penderitaan datang, mereka tidak lari. Mereka menyambutnya seperti menyambut pelatih, yang keras tapi jujur. Apa yang tidak membunuhmu bisa menjadi guru terbaikmu. Kamu mungkin pernah mengalami dikhianati oleh orang terdekat, gagal total dalam usaha yang kamu yakini, ditinggalkan saat paling membutuhkan, merasa tidak cukup di mata orang lain, jatuh dalam kesedihan yang tak tertahankan. Tapi lihatlah, kamu masih di sini. Kamu masih bisa membaca ini. Kamu masih bernapas. Itu artinya kamu bertahan. Dan Stoik akan berkata, jika kamu bertahan, itu karena di dalam dirimu ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan itu mungkin belum kamu kenal sepenuhnya, tapi ia hidup di dalammu. Dan setiap kali kamu menerima ujian dengan sikap stoik, kamu sedang memperkuat kekuatan itu, mengubah perspektif terhadap masalah. Saat ujian datang, stoik menyarankan kita untuk bertanya, apa yang bisa kukendalikan dalam situasi ini? Apa nilai yang bisa kutunjukkan meski keadaannya buruk? Apa pelajaran yang bisa kuambil untuk masa depan? Contoh, saat kehilangan pekerjaan, bisa jadi waktunya kamu mengejar bidang yang selama ini kamu tunda. Saat hubungan berakhir, waktunya memahami dirimu lebih dalam dan belajar tentang cinta tanpa keterikatan. Saat gagal besar dalam proyek, saatnya mengasah kerendahan hati dan keberanian untuk memulai ulang. Stoik tidak menganggap semua kesedihan indah, tapi mereka percaya setiap luka bisa menjadi jendela menuju pertumbuhan jika kamu mau belajar darinya. Kisah kaisar yang menghadapi wabah. Marcus Aurelius memimpin Roma selama epidemi yang menewaskan jutaan orang. Kekacauan di mana-mana, ketakutan menguasai rakyatnya. Tapi ia tetap menulis setiap malam di jurnalnya, kamu dilahirkan bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menjadi manusia yang tangguh. Ia tidak menyerah pada penderitaan. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tetap bertindak dengan bijak, sabar, dan jernih. Ia adalah stoik sejati dalam badai kehidupan. Terima ujian seperti prajurit menerima latihan. Seorang prajurit tidak mengeluh saat disuruh latihan berat. Ia tahu, latihan itu menyakitkan, tapi perlu. Latihan itu melelahkan, tapi akan menyelamatkan nyawa di medan perang. Begitu pula kamu. Jangan benci tantangan. Tanyakan apa yang bisa kamu latih dari itu. Mungkin kamu sedang belajar bersabar. Mungkin kamu sedang belajar menerima ketidakpastian.
Mungkin kamu sedang menguatkan mental untuk hal besar di depanmu. Filsafat Stoik tidak menjanjikan kenyamanan, tapi ia menjanjikan kekuatan. Bukan kekuatan untuk melawan hidup, tapi kekuatan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Jangan minta hidup yang mudah, mintalah hati yang kuat untuk menjalaninya. Doa Stoik dalam bentuk modern. Ingat, ujian adalah latihan. Masalah adalah guru. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi memilih sikap terhormat dalam menghadapinya. Kita hidup di zaman yang luar biasa cepat. Setiap hari kita diserbu notifikasi. Setiap minggu muncul tren baru. Kita dihadapkan pada ekspektasi, tekanan sosial, berita buruk, dan ketidakpastian yang terus-menerus. Di tengah semua itu, banyak orang merasa kehilangan arah, terjebak dalam keraguan, bingung mana yang penting, lelah menjadi versi yang sempurna di mata orang lain. Tapi bayangkan, bagaimana jika kamu bisa berdiri tenang di tengah badai? Bagaimana jika kamu bisa hidup dengan jelas, tanpa harus bergantung pada pujian, pengakuan, atau hasil? Bagaimana jika kamu bisa menjadi kuat dari dalam, bukan karena dunia selalu ramah, tapi karena kamu tahu cara merespon dengan bijak? Itulah jalan Stoik. Dan kini saatnya kamu menghidupkannya dalam kehidupan modernmu. Hidup Stoik bukan kuno, tapi abadi. Filsafat Stoik lahir ribuan tahun lalu, tapi ajarannya tidak mati. Justru kini, ajaran itu terasa semakin relevan. Saat kamu tergoda membandingkan diri di media sosial, Stoik mengajarkan mengendalikan penilaianmu sendiri. Saat kamu bingung arah karier, Stoik menuntunmu kembali pada nilai, bukan ketakutan. Saat kamu dilanda kegagalan, Stoik membisikkan, gunakan ini untuk tumbuh. Saat kamu ragu bertindak, Stoik menyemangati, lakukan apa yang benar, sekarang juga. Stoicisme bukan filsafat kursi malas, bukan juga sekadar renungan sunyi. Ini adalah filsafat aksi, nilai-nilai Stoik yang bisa kamu bawa ke hidup modern. Kebijaksanaan, memilih dengan jernih, bukan terbawa impuls. Bertanya, apa yang benar, bukan apa yang populer. Keberanian, bertindak walau takut, menjalani yang sulit jika itu bermakna. Keadilan, bertindak adil, bahkan saat orang lain mencada, melindungi yang lemah, meski tanpa tepuk tangan. Pengendalian diri, menahan diri saat godaan datang, tidak serakah, tidak berlebihan, tidak reaktif. Keempat nilai inilah yang membentuk seorang Stoik sejati. Dan kamu bisa mulai menjalankannya hari ini, sekarang juga. Siska, seorang Stoik di era digital. Siska adalah seorang content creator. Ia sering terasa cemas. Kalau viewsku turun, aku gagal. Kalau tidak trending, aku tidak berarti. Kalau orang tidak suka, aku salah. Tapi suatu hari ia membaca kutipan Epictetus. Jika kamu meletakkan harga dirimu di tangan orang lain, kamu akan selalu dijual murah. Sejak itu ia mengubah pendekatannya. Ia tetap membuat konten, tapi bukan demi validasi. Ia tetap berkarya, tapi untuk menyampaikan nilai. Ia tetap membuka komentar, tapi tidak membiarkan satu opini mengacaukan pikirannya. Ia menjadi Stoik digital. Ia hadir di dunia modern, tapi dengan akar yang kuat di dalam dirinya. Kita semua bisa menjadi seperti Siska. Kita tidak harus hidup di gua untuk menjadi Stoik. Kita bisa tetap memakai ponsel, bekerja di kantor, bertemu klien, bersosialisasi. Tapi dengan sikap batin yang tenang dan bernilai, dunia akan terus berubah, tapi nilaimu tidak perlu. Stoik mengajarkan bahwa kamu tidak perlu menunggu dunia jadi baik, baru kamu bertindak benar. Bertindak sesuai nilai, bukan sesuai keadaan. Stoikisme, dalam satu kalimat, orang bisa menipumu. Ujian bisa datang tanpa peringatan, keadilan bisa tertunda, tapi kamu selalu bisa memilih untuk jujur saat semua orang berbohong, sabar saat semua orang meledak-ledak,
bertindak saat orang lain hanya mengeluh, memaafkan tanpa syarat, melanjutkan langkah walau tanpa sorotan. Kamu tidak perlu sempurna, tapi kamu harus konsisten. Jalan stoik bukan soal menjadi manusia super. Kamu akan tetap marah, tetap kecewa, tetap salah. Itu manusiawi. Tapi stoik berkata, setiap hari, ubahlah kemarahan menjadi kesabaran. Setiap hari, ubahlah ketakutan menjadi keberanian. Setiap hari, ubahlah niat baik menjadi tindakan nyata. Jangan menunggu momen sempurna untuk berubah. Kamu tidak butuh sertifikat untuk mulai hidup sesuai nilai. Kamu hanya butuh keberanian untuk mulai. Mulai dari sekarang, hidup ini penuh suara. Orang menyuruhmu jadi ini, jadi itu. Iklan bilang kamu kurang cantik. Lingkungan bilang kamu harus kaya. Tekanan sosial membuatmu merasa gagal hanya karena kamu berjalan lebih lambat. Tapi stoik mengajakmu untuk menutup mata sejenak dan bertanya dalam hati, siapa aku ketika semua label itu hilang? Apa yang benar menurutku, bukan menurut dunia? Apa satu langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk hidup sesuai nilai? Stoikisme adalah jalan pulang ke diri sendiri. Jalan untuk mengenali apa yang bisa kamu kendalikan. Jalan untuk hidup tanpa berpura-pura. Jalan untuk menjadi manusia yang utuh, berani dan bernilai. Video ini adalah pemantik api kecil di dalam dirimu. Sekarang giliranmu. Ambil satu keputusan yang selama ini kamu tunda. Lakukan satu tindakan yang selama ini kamu takutkan. Jalani satu nilai yang selama ini kamu simpan. Karena hidup bukan soal teori. Hidup adalah keberanian untuk bertindak. Terima kasih karena kamu sudah bersiap menjadi manusia yang tidak hanya berpikir, tapi juga melakukan. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Sampai jumpa di langkah berikutnya. Dan ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kamu bisa memilih untuk hidup dengan kehormatan. Mulai hari ini, mulai sekarang, ayo lakukan.